Apa yang terjadi jika kita menggabungkan kekuatan sebuah benteng dengan kecepatan sebuah kendaraan? Hasilnya, tank-tank super besar yang dirancang untuk mendominasi medan perang. Namun, nasib mereka tidak seindah desainnya. Mari kita ungkapkan kisah di balik tank-tank raksasa ini. Di tengah gempuran Perang Dunia Kedua, Kekaisaran Jepang berambisi untuk menciptakan sebuah mesin perang yang mampu membendung gempuran sekutu. Salah satu proyek ambisius mereka adalah tank tipe 5 Chiri. Dirancang sebagai penerus dari tipe 4 Chito, Chiri diharapkan menjadi tulang punggung pertahanan Jepang. Chiri digambarkan sebagai sebuah raksasa baja, dengan perisai yang lebih tebal dan meriam yang lebih besar dibandingkan pendahulunya. Tank ini diharapkan mampu menghadapi tank-tank berat seperti Sherman milik Amerika Serikat. Desainnya yang kokoh dan perlengkapannya yang modern membuat Chiri menjadi salah satu proyek tank paling ambisius dari Jepang. Namun, seperti banyak proyek ambisius lainnya di masa perang, Chiri juga memiliki kekurangan. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber daya. Jepang yang sedang berjuang dalam perang menghadapi kekurangan bahan baku seperti baja dan minyak. Hal ini membuat produksi massal Chiri menjadi sangat sulit. Selain itu, serangan udara sekutu yang terus-menerus juga merusak infrastruktur industri Jepang, sehingga semakin menghambat produksi tank ini. Selain Chiri standar, para insinyur Jepang juga merancang beberapa varian yang lebih khusus. Salah satunya adalah Hori, sebuah penghancur tank yang dilengkapi dengan meriam 105 mm yang sangat besar. Hori dirancang untuk menghancurkan bunker dan tank musuh dari jarak jauh. Namun, seperti Chiri, proyek Hori juga tidak pernah selesai. Ketika Perang Dunia Kedua mencapai puncaknya, para insinyur Amerika Serikat berlomba-lomba menciptakan senjata yang mampu menghancurkan pertahanan Jerman yang terkenal kokoh. Salah satu hasil dari perlombaan senjata ini adalah T-28. Dirancang sebagai pemecah kebuntuan dalam pertempuran perkotaan dan benteng-benteng pertahanan, T-28 adalah sebuah kolosus baja yang mampu mengintimidasi musuh. Dengan bobot yang mencapai ratusan ton, T-28 adalah salah satu tank terberat yang pernah dibuat. Lapis bajanya yang tebal mampu menahan tembakan dari hampir semua senjata anti-tank Jerman. Meriam 105 mm-nya yang besar mampu menembus benteng beton yang paling tebal sekalipun, membuatnya menjadi mimpi buruk bagi para insinyur Jerman. Namun, ukuran dan bobotnya yang masif juga menjadi kelemahan utama. T-28 sangat lambat dan sulit untuk diangkut, membuatnya kurang fleksibel dalam medan perang yang dinamis. Selain itu, mesinnya yang bertenaga besar juga sangat boros bahan bakar. Meskipun tidak pernah digunakan dalam perang, T-28 merupakan sebuah laboratorium berjalan bagi para insinyur Amerika. Banyak teknologi baru yang diuji coba pada T-28, seperti sistem suspensi hidrolik yang canggih dan sistem kontrol tembakan yang akurat. Teknologi-teknologi ini kemudian diaplikasikan pada tank-tank Amerika setelah perang, seperti M26 Pershing dan M1 Abrams. TOJ-2, singkatan dari Tank, Ordnance, Gun, adalah sebuah proyek ambisius dari Inggris pada awal Perang Dunia Kedua. Dirancang sebagai respons terhadap kemungkinan perang parit yang mirip dengan Perang Dunia Pertama, TOJ-2 digambarkan sebagai sebuah benteng berjalan. Dengan bobot mencapai 80 ton, tank ini adalah salah satu tank terberat yang pernah dibuat. Dilengkapi dengan persenjataan yang beragam, termasuk meriam utama 17 pounder dan beberapa senapan mesin. TOJ-2 diharapkan mampu menembus pertahanan Jerman yang paling kokoh. Desainnya yang unik, dengan trek yang sangat lebar dan lambung yang tebal, membuatnya mampu melintasi medan yang sangat sulit, seperti parit dan medan berlumpur. Namun, meskipun memiliki potensi yang luar biasa, TOJ-2 tidak pernah melihat aksi di medan perang. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini adalah perubahan taktik perang yang semakin mengandalkan kecepatan dan mobilitas, serta kesulitan dalam memproduksi dan mengoperasikan tank sebesar itu. Meskipun demikian, TOJ-2 tetap menjadi sebuah ikon dalam sejarah perkembangan tank, dan prototipe tunggalnya masih dapat dilihat di The Tank Museum di Inggris. KV-222
Sebuah nama yang mungkin terdengar familiar bagi para penggemar kendaraan tempur. Sebenarnya adalah sebuah lelukon atau lebih tepatnya, sebuah legenda urban di dunia tank. Nama ini seringkali dikaitkan dengan tank berat Soviet KV-2 yang terkenal dengan meriam 152 mm-nya yang dahsyat. Angka 222 yang ditambahkan pada nama ini adalah sebuah penambahan yang lucu. Mungkin untuk menggambarkan versi yang lebih besar, lebih kuat, atau bahkan lebih absurd dari KV-2 yang sudah sangat mengesankan. Bayangkan sebuah tank yang bahkan lebih besar dan lebih berat dari KV-2, dengan meriam yang mampu menembus benteng baja sekalipun. Itulah gambaran yang mungkin muncul di benak ketika mendengar nama KV-222. Namun, kenyataannya, tidak ada tank dengan nama atau spesifikasi seperti itu yang pernah ada. V222 hanyalah sebuah kreasi imajinasi para penggemar tank yang ingin membayangkan sebuah mesin perang yang jauh melampaui batas-batas teknologi pada masanya. Meskipun tidak nyata, legenda V222 telah menjadi bagian dari budaya populer, terutama di kalangan komunitas penggemar militer. Keberadaannya sebagai sebuah mitos yang menyenangkan telah memberikan warna tersendiri pada sejarah panjang tank-tank Soviet. Object 279 adalah sebuah manifestasi dari ambisi Uni Soviet untuk menciptakan kendaraan tempur yang tak terkalahkan. Dibangun pada akhir tahun 1950-an, tank ini merupakan hasil dari perlombaan senjata antara Blok Timur dan Blok Barat. Desainnya yang futuristik dan tidak konvensional membuatnya menjadi salah satu tank paling menarik yang pernah ada. Salah satu ciri khas Object 279 adalah bentuk lambungnya yang unik, menyerupai kura-kura. Desain ini memberikan beberapa keuntungan, antara lain, bentuk lambung yang melengkung memungkinkan peluru musuh meluncur tanpa menembus lapisan baja yang tebal. 4 roda penggerak besar memberikan daya cengkeram yang kuat dan stabilitas yang sangat baik, bahkan di medan yang paling sulit sekalipun. Object 279 dirancang untuk bertahan dalam kondisi medan perang nuklir. Lapisan baja yang tebal dan kompartemen yang kedap udara memberikan perlindungan bagi kru dari radiasi dan gelombang kejut. Object 279 dilengkapi dengan meriam 130 mm yang sangat kuat. Meriam ini mampu menembus pertahanan musuh yang paling tebal, termasuk tank-tank berat lainnya. Selain itu, tank ini juga dilengkapi dengan senapan mesin koaksial untuk menghadapi infanteri musuh. Meskipun memiliki potensi yang sangat besar, proyek Object 279 akhirnya dibatalkan karena pembangunan dan pemeliharaan Object 279 membutuhkan biaya yang sangat besar. Uni Soviet mulai beralih dari strategi pertahanan ke strategi serangan balik yang lebih mobil. Object 279 yang besar dan lambat dianggap kurang cocok untuk strategi baru ini. Dan munculnya rudal anti-tank yang semakin canggih membuat tank berat seperti Object 279 menjadi rentan. Char-2C bukanlah sekadar tank. Ia adalah sebuah pernyataan teknologis yang berani, sebuah monumen berjalan dari era di mana imajinasi manusia tentang mesin perang melampaui batas-batas konvensional. Dibangun sebagai respons terhadap kebuntuan Perang Parit pada Perang Dunia Pertama, Char-2C dirancang untuk menjadi pemecah kebuntuan yang dahsyat. Dengan bobot mencapai 69 ton, panjang lebih dari 10 meter, dan tinggi yang menjulang, Char-2C adalah kolosus yang mendominasi medan perang. Perisai baja tebalnya memberikan perlindungan yang luar biasa bagi kru di dalamnya. Sementara senjatanya yang dari meriam 75 mm dan beberapa senapan mesin memberikan daya tembak yang mengesankan. Bayangkan sebuah benteng baja bergerak melintasi medan perang, menghancurkan segala rintangan yang menghalangi jalannya. Namun, ukuran yang besar ini juga membawa sejumlah tantangan. Char-2C sangat lambat, sulit untuk diangkut, dan membutuhkan infrastruktur khusus untuk beroperasi. Selain itu, mesinnya yang besar dan kompleks sering mengalami masalah mekanis. Meskipun begitu, Char-2C tetap menjadi simbol dari semangat juang Prancis dan sebuah bukti nyata dari kreativitas manusia dalam menciptakan mesin perang yang dahsyat. Char-2C bukan hanya sebuah alat perang, tetapi juga sebuah karya seni. Desainnya yang unik dan ukurannya yang kolosal membuatnya menjadi pusat perhatian. Setiap unit Char-2C diberi nama sesuai dengan wilayah di Prancis, seperti Provence, Picardy, dan Alsace.
Hal ini memberikan sentuhan personal pada mesin perang yang begitu besar dan impersonal. Landkreuzer P 1000 Ratte adalah sebuah konsep desain tank Jerman yang begitu ekstrim, sehingga lebih mirip dengan sebuah benteng berjalan daripada kendaraan tempur konvensional. Dibayangkan sebagai mesin penghancur yang tak terhentikan, Ratte dirancang dengan dimensi yang kolosal. Panjangnya mencapai 35 meter, lebar 14 meter, dan tinggi 11 meter. Bobotnya diperkirakan mencapai 1000 ton, membuatnya jauh lebih berat dari kapal perang kecil pada zamannya. Senjata utama Ratte adalah 2 meriam laut kaliber 280 mm yang sangat kuat. Senjata sebesar ini mampu menghancurkan benteng pertahanan dengan mudah. Selain itu, Ratte juga dilengkapi dengan senapan mesin anti pesawat dan beberapa meriam kaliber lebih kecil untuk pertahanan jarak dekat. Desain Ratte sangat kompleks dan belum pernah ada kendaraan darat seberat dan sebesar itu sebelumnya. Banyak tantangan teknis yang harus diatasi, mulai dari masalah keseimbangan hingga sistem suspensi yang mampu menopang bobot yang sangat besar. Perang Dunia Kedua merupakan konflik yang sangat menguras sumber daya. Jerman yang sedang berjuang di berbagai front menghadapi kekurangan bahan baku seperti baja dan tenaga kerja. Memproduksi tank sebesar Ratte akan mengalihkan sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk produksi senjata dan peralatan militer lainnya. Seiring berjalannya perang, prioritas militer Jerman berubah. Fokus utama beralih pada produksi tank-tank medium dan kendaraan lapis baja yang lebih lincah dan mudah diproduksi massal. Tank-tank super berat ini mungkin tidak pernah melihat medan perang, tetapi mereka meninggalkan warisan yang kaya. Desain-desain inovatif mereka menginspirasi generasi berikutnya dari kendaraan tempur. Meskipun tidak pernah terrealisasi, ide-ide di balik tank-tank ini tetap menarik untuk dipelajari. Sampai jumpa di video selanjutnya.